Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustazah harap anak-anak juga dalam keadaan senang dan juga bersemangat pagi ini. Alhamdulillah hari ini Ustazah juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk materi adab pekan ini, kita akan membahas tentang adab dan batasan bergaul dengan lawan jenis. Nah, apa yang dimaksud dengan lawan jenis? Lawan jenis adalah, misalnya, Ustazah kan perempuan, berarti lawan jenisnya adalah selain perempuan, yaitu laki-laki. Bagaimana dengan laki-laki? Maka lawan jenisnya adalah selain laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu, apakah di dalam Islam ada aturan yang membatasi dalam bergaul dengan lawan jenis? Kita akan lihat saja. Nah, ternyata di dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan atau wanita memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengaturnya dalam Al-Quran dan juga telah diperjelas kembali melalui hadis Rasulullah. Berikut ini adalah beberapa adab bergaul dengan lawan jenis yang perlu diketahui. Kita lihat yang pertama, yaitu menutup aurat. Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan, apalagi terjerumus ke dalam syahwat. Nah, apa yang dimaksud dengan pria yang bukan mahram? Maksudnya adalah yang bukan muhrim dari perempuan tersebut. Muhrim itu ada ayah bunda, lalu kakak adik, nenek kakek, dan juga beberapa anggota keluarga yang merupakan muhrim. Nah, selain itu, maka dia dikatakan bukan muhrimnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan pakaian yang menarik perhatian? Nah, pakaian yang menarik perhatian itu adalah pakaian yang terbuka auratnya ataupun yang membentuk lekuk tubuh. Itu yang dinamakan pakaian yang menarik perhatian. Lalu bagaimana cara seorang muslimah atau seorang perempuan muslim untuk menutup auratnya? Nah, Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah sudah memberikan aturan bagaimana seorang muslimah berpakaian. Caranya yaitu dengan berjilbab. Jilbab yang kita pakai hendaknya menutupi dada kita, sehingga bisa menutupi aurat. Nah, lalu pakaian yang kita pakai juga tidak boleh ketat,
harus longgar agar tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, bagaimana dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki? Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki janganlah melihat aurat laki-laki lainnya. Begitu pula seorang wanita janganlah melihat aurat wanita lainnya. Nah, teman-teman, ternyata tidak hanya dengan lawan jenis ya. Kita tidak boleh menampakkan aurat dengan sesama jenis juga, apalagi jika tidak ada keperluan. Jadi pastikan kita tetap menjaga aurat kita. Untuk perempuan sendiri, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki, auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Nah, itu dia batasan aurat dari laki-laki dan perempuan yang harus dijaga. Lalu yang berikutnya, dilarang berduaan. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah, apalagi terjerumusnya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan, maka setan akan sangat mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini. Jadi ada hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda yang intinya adalah melarang kita semua orang mukmin untuk berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Tentunya bila ada dua orang yang bukan mahram lalu hanya berbicara berdua saja, maka yang ketiganya adalah setan. Adab selanjutnya yaitu menundukkan pandangan. Baik laki-laki maupun wanita sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, telah ditentukan bagi anak Adam atau manusia bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan. Jadi, semua orang berpeluang untuk melakukan perbuatan zina, baik itu zina mata, atau telinga, atau lisan, dan sebagainya. Namun, jika seseorang bisa menahannya, maka itu lebih baik baginya. Nah, agar kita terhindar dari perbuatan yang tercela, maka pastikan kita menundukkan pandangan ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Menundukkan pandangan maksudnya adalah tidak memandang wajah dari orang tersebut. Bisa saja kita berada di balik hijab atau tabir ataupun pembatas, atau kalau tidak ada hijab, tidak ada tabir, maka pastikan kedua bola mata kita tidak memperhatikan wajah dari lawan jenis kita. Nah, itu maksudnya adalah menundukkan pandangan atau ghadul basar. Lalu selanjutnya adalah tidak menyentuh.
Nah, interaksi antara lawan jenis itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam selama masih dalam batas yang diperbolehkan. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah hadis riwayat Tobroni. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu adalah suatu hal yang sangat buruk. Bahkan misalnya ketika ada seorang laki-laki yang ditusuk kepalanya menggunakan pasak besi, itu sebenarnya lebih baik daripada dia menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Bagaimana dengan berjabat tangan? Nah, berjabat tangan juga sama ya teman-teman ya. Itu juga artinya menyentuh. Maka pastikan teman-teman yang sekarang sudah kelas 6 sudah balik, ketika bertemu dengan mungkin temannya yang lawan jenis, yang perempuan, yang wanita, maka pastikan tidak bersalaman. Ya, boleh bersalaman jika dengan mahramnya, ayah, ibu, nenek, kakek, atau saudara yang merupakan mahramnya itu boleh. Tapi kalau selain dengan mahramnya, pastikan tidak menyentuh. Lalu selanjutnya, yang kelima adalah tidak berdandan. Dalam Islam, seorang wanita hanya diperbolehkan untuk berdandan di hadapan suaminya saja. Begitu pula ketika bergaul dengan lawan jenis. Wanita yang dengan sengaja berdandan bahkan menggunakan bau wangian untuk memikat laki-laki merupakan wanita yang sangat rendah dalam Islam. Berdandan itu maksudnya bagaimana? Jadi Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Ini hadis riwayat An-Nasai. Nah, teman-teman, bagi yang perempuan atau bagi wanita yang suka berdandan, bersolek, berhias, sebenarnya boleh saja teman-teman. Asal teman-teman lakukan di rumah agar bisa terlihat oleh ayah, oleh ibu, oleh nenek, kakek, dan sebagainya yang mahramnya saja. Tetapi ketika teman-teman keluar dari rumah, pastikan teman-teman tidak berdandan secara berlebihan. Boleh tidak Bu menggunakan bedak untuk melindungi kulit dari sinar matahari? Boleh kalau hanya bedak saja. Tetapi untuk yang berlebihan seperti make up yang digunakan oleh pengantin dan sebagainya itu tidak dilakukan di luar rumah. Ya, pastikan teman-teman yang perempuan hati-hati, jaga agar tidak berdandan. Tapi kalau aku sukanya berdandan bagaimana? Nah, boleh saja berdandan tapi hanya di rumah agar bisa dilihat oleh ayah, oleh bunda, boleh ya. Jadi kalau untuk keluar rumah pastikan tidak berdandan. Lalu yang keenam yaitu menjaga batas intensitas komunikasi. Maksudnya apa? Nah, ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan pada kita semua, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Maksudnya mungkin seperti ini teman-teman. Ketika kita butuh berkomunikasi dengan teman lawan jenis kita, maka itu diperbolehkan. Hanya saja tidak terlalu sering atau misalnya komunikasi itu tidak ada tujuannya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada tujuannya, lalu dalam batasan-batasan yang sudah disyariatkan, maka itu boleh saja. Ya, jadi terlalu sering di sini maksudnya pastikan agar
apa yang kita komunikasikan itu hanya hal-hal yang berguna saja. Yang tidak berguna tidak perlu dilakukan. Ya, teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Lalu yang ketujuh yaitu tidak bercampur baur. Adab dalam bergaul dengan lawan jenis yang lain adalah tidak bercampur baur. Hendaknya kita memisahkan diri dari lawan jenis ketika melakukan komunikasi, sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika bertanya pada istri-istri Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ini firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi ini berlaku untuk istri-istri Rasulullah dan juga untuk semua perempuan muslim dan juga untuk laki-laki muslim. Ketika kita ada keperluan dengan teman yang lawan jenis, boleh dilakukan, silahkan. Apalagi kalau misalnya ada tabir, boleh dilakukan di belakang tabir. Tapi kalau misalnya tidak ada tabir atau penghalang, boleh seperti yang tadi, yaitu menundukkan pandangan. Nah, itu adalah adab-adab atau batasan ketika kita bergaul dengan teman lawan jenis kita. Mengapa kita mempelajari hal ini, Ustazah? Nah, Ustazah harapkan teman-teman nanti ketika mungkin sudah balik, sudah menginjak SMP kelas 1, sebentar lagi teman-teman akan lulus. Teman-teman sudah tahu bagaimana adab-adab ketika berteman ataupun berkomunikasi dengan teman lawan jenis di luar sana. Ketika mungkin di sekolah, kita juga tetap harus melakukan adab-adab atau aturan-aturan yang sudah dijelaskan. Itu saja adab dan batasan bergaul dengan lawan jenis dalam Islam. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi insya Allah sudah bisa terangkum ya, atau terwakili dalam penjelasan yang tadi. Dan untuk proyek pekan ini, Ustazah ingin teman-teman menuliskan pengalaman teman-teman, bagaimana cara teman-teman itu bergaul dengan teman lain, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Bagaimana cara teman-teman bergaul dengan teman yang sejenis, dan bagaimana teman-teman bergaul dengan teman yang lawan jenis. Silahkan ceritakan semuanya di buku tulis. Nah, setelah teman-teman menuliskan di buku tulis, maka langsung difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga materi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita lakukan atau kita praktekkan bersama-sama. Ustazah ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah fokus melihat video dari awal hingga tuntas, dan Ustazah mohon maaf sekali jika ada kekurangan ataupun ada kesalahan Ustazah dalam menyampaikan materi kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.